Di sekolah ini tiba-tiba banyak yang meninggal. Jadi tiap minggunya di handphone tiap murid bakal muncul pilihan kayak gini. Bakal ada 2 nama yang muncul dan tiap orang harus voting siapa yang bakal meninggal. Nah, cowok ini tuh punya pacar dan tiba-tiba nama pacarnya ada di pilihan. Pacarnya udah putus asa banget karena lebih banyak orang yang ngevote dia buat meninggal. Cowok ini nggak tinggal diem, dia mau nyelamatin pacarnya. Dan kebetulan dia bisa edit foto. Dia langsung edit foto cewek yang satunya jadi seolah-olah simpenan om-om gitu. Anak sekolah itu pada percaya dan akhirnya ngevote cewek ini buat meninggal dan pacarnya cowok itu selamat. Terus muncul lagi nama-nama berikutnya dan pilihannya antara cowok itu atau pacarnya sendiri. Padahal sebelumnya udah diselamatin, tapi dengan gampangnya ceweknya malah ngebongkar semuanya. Dia ngasih tahu orang-orang kalau pacarnya ngedit foto cewek satunya tadi. Semuanya jadi benci dan ngevote cowok ini. Dia kecewa banget dihianatin pacarnya sendiri yang udah dia selamatin. Karena salah satu dari mereka harus mati, akhirnya cowok ini bertindak. Dia bawa nih pacarnya ke hutan dan dibunuh di situ. Akhirnya dia yang selamat. Guys, kalau kalian suka film tentang wabah yang aneh, kalian bisa nonton film ini nih. Kebayang gak sih? Jadi ada wabah aneh yang bikin semua orang tua di kota ini tiba-tiba berusaha ngebunuh anaknya sendiri. Orang tua tuh sampai pada nyamperin sekolah anaknya, bukan untuk dijemput, tapi untuk dibunuh. Mereka semua dikejar-kejar, tapi bukan sama zombie, dikejarnya sama orang tua sendiri. Nah, nanti ceritanya kakak beradik ini bakal berusaha nyelamatin diri dari serangan orang tuanya yang berusaha ngebunuh mereka. Tapi guys, walaupun menegangkan, film ini ada komedinya juga kok. Jadi ya nggak serem-serem banget lah. Kira-kira mereka bisa selamat gak ya dari orang tuanya? Nah, langsung ajakin aja temen atau keluarga kalian buat nonton nih. Ini judulnya ya guys, selamat nonton. Guys, ini ngeri banget. Jadi pria ini lagi nungguin kereta di jalan yang sepi. Tapi ternyata dia kemalaman dan gak ada lagi kereta yang lewat. Tiba-tiba ada nenek tua nih. Nenek itu nawarin pria ini buat nginep aja di rumahnya sampai besok. Pria itu setuju karena di situ lagi musim dingin dan dia juga udah lapar banget. Ya udah, dia ikut ke rumah nenek ini. Bener-bener jauh terpencil di tengah hutan. Dia dikasih makan dan setelah itu disuruh istirahat di kamar. Cowok ini awalnya tenang aja sampai dia baru sadar kalau pintu kamarnya dikunci dari luar. Dia masih mikir positif, mungkin neneknya nggak sengaja. Sampai dia mulai ngecek kamar itu dan ternyata di bawah kasurnya ada mayat. Dia mau kabur tapi jendelanya dikunci. Cowok ini dapat ide, dia pindahin nih mayat yang di bawah ke kasur. Terus dia yang ngumpet di bawah. Dan bener, nggak lama ada yang datang dan dia ngedenger kalau tubuh yang di kasur itu dipukul pakai tongkat. Kalau itu tadi dia pasti udah nggak selamat. Untungnya tongkat itu ditinggal di kamar itu. Dia langsung pakai buat nyongkel jendela. Dia buru-buru kabur dan untungnya berhasil. Sejak itu pria ini udah nggak mau ngelewatin daerah itu lagi. Ini kisah yang bagus banget nih, kalian harus nonton. Jadi guru ini lagi ngasih tugas ke murid-muridnya. Mereka disuruh nulis nama orang-orang yang mereka sebelin di kentang. Ada yang nulis 2 nama, ada yang 3 nama, ada juga yang 5 nama. Terus gurunya nyuruh murid-murid ini ngebawa kentang itu kemana-mana tiap hari selama seminggu. Semakin banyak kentang, semakin banyak kan beban yang harus mereka bawa. Dan kentangnya jadi bau juga karena busuk. Nah, ini pelajaran untuk kita. Ketika kita punya kebencian sama orang lain, kita yang nanggung beban beratnya dan kita juga yang jadi nggak nyaman. Jadi kebencian itu sebaiknya dilepasin aja guys, supaya kita bisa hidup tenang dan damai. By the way guys, kalau kalian suka nonton cerita pendek kayak gini, biasanya diceritainnya kan dalam bahasa Inggris. Nah, kalau ada yang nggak ngerti, kalian bisa banget nih pakai fitur Magic Translate dari aplikasi YouDictionary. Nanti bakal muncul kursor Magic Translate kayak gini. Tinggal diarahin aja ke kalimatnya, bakal langsung muncul artinya. Gampang banget kan? Kalian harus punya nih aplikasi ini. Link downloadnya ada di bio aku ya. Kisah seorang raja yang suka berburu di hutan. Tapi suatu hari dia kehilangan jarinya pas berburu karena diserang harimau. Raja ini marah dan kecewa sama Tuhan. Kenapa Tuhan biarin dia kehilangan jarinya? Terus pengawal raja bilang rencana Tuhan itu pasti yang terbaik. Si raja makin marah dan akhirnya si pengawal dimasukin ke penjara. Beberapa bulan kemudian si raja pergi berburu lagi nih, ditemenin sama pengawalnya yang baru. Tapi tiba-tiba mereka diserang suku pedalaman yang butuh korban manusia untuk dijadiin persembahan. Si raja dan pengawalnya ditangkap. Tapi raja itu dibebasin karena jarinya cacat. Karena jarinya cacat, dia jadi nggak layak untuk dijadiin persembahan katanya. Raja itu baru sadar kalau ternyata bener rencana Tuhan yang terbaik. Dia pulang dan pengawal yang lama dibebasin. Beruntung juga nih pengawal yang masuk penjara itu. Karena kalau enggak, dia pasti nemenin raja berburu dan terpilih untuk jadi korban persembahan. Jadi kalau kita menghadapi kesulitan, masalah, percaya aja guys, pasti kedepannya udah ada sesuatu yang baik yang udah disiapin untuk kita.
Kalian udah pernah nonton film ini belum nih? Ini filmnya seru tapi banyak darah-darahnya. Kalau kalian gak kuat lihat darah, jangan nonton. Jadi ceritanya di sekolah ini tuh tiba-tiba muncul permainan aneh yang mematikan. Pertama muncul boneka Daruma ini. Di waktu tertentu bonekanya bakal nengok. Dan kalau boneka ini ngeliat ada orang yang bergerak, kepala orang itu bakal meledak. Terus di babak berikutnya ada kucing raksasa ini nih. Murid itu satu persatu bakal dimakan sama kucing ini. Abis itu bakal ada permainan-permainan lainnya yang pokoknya siapapun yang gagal bakal mati. Ini film Jepang yang unik dan seru sih. Yang penasaran langsung nonton aja ya. Selamat nonton. Cowok ini tiba-tiba diundang ke permainan yang aneh. Dan ternyata pacarnya juga diundang ke permainan itu. Jadi beberapa orang dikumpulin di satu gedung. Selama ada di situ, aturannya mereka harus berkata bohong. Yang jujur bakal mati keracunan. Dan pemenangnya bakal dapat uang yang banyak banget. Para pesertanya ngumpul nih. Dan cowok kacamata ini bilang kalau dia yang ngadain game ini. Dari pas perkenalan aja udah ada yang langsung meninggal karena keceplosan nyebutin nama aslinya. Padahal harusnya kan bohong. Si cowok nyingkirin peserta yang lainnya nih supaya dia dan pacarnya yang dapat hadiah. Tapi udah gitu, ceweknya malah bilang kalau dia nggak cinta sama cowok ini. Dia mau menang sendiri. Cowoknya kesel banget digituin. Dia emosi dan akhirnya nyingkirin pacarnya. Sampai di sisa nyawanya, cewek itu bilang kalau dia kan tadi bohong. Cowok itu lupa sama aturan gamenya. Dan karena nyesel, dia juga mengakhiri nyawanya. Tiba-tiba, cowok yang tadi ngaku sebagai penyelenggara game ini muncul. Dia sebenarnya peserta juga. Jadi dia sengaja nunggu peserta lainnya saling nyingkirin satu sama lain. Dan akhirnya dia jadi pemenang di game ini. Guys, kalian sempet lihat ini gak sih? Jadi aku nonton di YouTube ada teaser dokumenter tentang masa penjajahan. Nah, aku baru tahu nih, ternyata pas pembangunan jalan raya pos, para pekerjanya tuh seharusnya dapat upah. Tapi nyatanya mereka nggak dibayar. Uangnya malah dikorupsi sama pejabat daerahnya. Sedih banget ya, ternyata korupsi dan pengkhianatan bangsa udah ada dari dulu. Di dokumenter ini nih ada banyak banget informasi seputar sejarah Indonesia yang belum banyak terungkap. Salah satunya misteri tentang patung Cadas Pangeran yang sampai sekarang masih jadi tanda tanya. Terus tentang kesalahan penulisan tanggal di Tugu 0 km di Serang, Banten. Dan masih banyak lagi deh fakta-fakta menarik lainnya. Narasumbernya juga terpercaya ya. Dokumenter ini cocok banget nih untuk kalian yang penasaran sama sejarah Indonesia yang belum terungkap. Pokoknya bener-bener bagus deh, wajib nonton. Langsung cek detailnya di YouTube channel Kisah Tanah Jawa. Atau untuk lengkapnya, kalian bisa nonton di tiket.com ya. Tiap hari, ibu ini selalu bikin roti. Dia juga selalu nyiapin satu roti yang ditaruh di jendela untuk orang bungkuk ini. Tapi dia malah suka teriak-teriak di depan rumah, kayak orang yang gak tahu terima kasih. Ibu ini masih tetap nyediain roti itu, dan si bungkuk juga selalu teriak-teriak. Sampai suatu hari ibu ini kesel. Dia sampai ngeracunin roti yang mau dikasih ke si bungkuk. Tapi pas mau ditaruh di jendela, dia mikir lagi nih, dosa kalau ngeracunin orang lain. Akhirnya roti beracun itu dia buang, dia bikin baru, dan seperti biasa ditaruh di jendela. Terus dibawa sama si bungkuk. Ibu ini juga tiap hari ngedoain anaknya yang udah lama gak pulang, gak tahu kemana. Dan tiba-tiba sore itu ada yang ngetuk pintu. Itu anaknya. Ternyata dia kehabisan uang sampai jatuh sakit di pinggir jalan karena gak bisa beli makanan. Dia mau pulang juga gak ada tenaga. Tapi tiba-tiba ada yang ngasih dia roti. Itu si bungkuk. Setelah makan baru deh dia punya tenaga dan bisa pulang. Apa jadinya coba kalau si ibu jadi ngeracunin roti yang tadi, tapi malah anaknya sendiri yang makan. Makanya selalu berbuat baik ya guys. Jangan jahat sama siapapun.